Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Setiap orang pasti pernah mengalami sebuah pertanyaan yang paling bikin dia bingung. Coba sekarang lihat diri kamu deh. Benar gak nih? Di bagian depan saya tebak ya. Hidup kamu belakangan ini ada pertanyaan yang pengen banget dijawab, tapi selalu nggak ada yang bisa bantu. Tahu nggak pertanyaan itu apa? Begini, sederhana kok pertanyaannya. Kapan ya aku berhasilnya? Betul nggak? Udah, simple. Itu pertanyaan kamu kan? Kalau lagi cari pasangan, kapan ya aku nih berhasilnya ketemu pasangan? Kok aku nih salah apa sih? Udah umur segini belum ketemu. Kalau masalah karir atau keuangan, kapan sih aku berhasilnya mencapai apa yang aku mau? Aku ini udah mencoba segala macam cara, tapi kok gak ada hasilnya. Apakah aku bodoh? Apakah aku ditakdirkan miskin terus? Atau jangan-jangan aku ada kutuk yang belum aku lepas akibat perbuatan orang-orang di masa laluku? Waduh. Serem ya? Sekarang ya udah, kamu senyum dulu dong. Ayo tersenyum dulu bersama saya. Tenang aja. Kalau pagar kehidupan masih ada, berarti seizin Tuhan, insya Allah ini bisa membuat kamu paling tidak jadi lebih baik. Karena apa? Kamu jadi tahu, oh ternyata saya salahnya di sini dan harus melakukan apa. Oke? Sekarang kamu tetap santai aja, biarkan saya berbicara sendiri seperti biasa. Taruh aja itu handphone, kamu fokus aja ke headset atau loudspeaker suara saya seperti biasa. Izinkan saya untuk memberikan kamu sebuah materi emas di hari ini. Materi yang betul-betul seizin Tuhan bisa merubah hidup kamu. Apa itu? Sederhana. Satu kesalahan besar yang selama ini sering kamu lakukan, yang membuat kamu selalu bertanya setiap saat, kapan sih aku berhasilnya? Kamu tahu, pertanyaan itu ada sebabnya loh. Dan saya ingin membuat kamu sadar bahwa ini dia sebabnya. Mau tahu apa? Gini, langsung ya. Maaf nih kalau kamu ketampar. Teman-teman, diri kamu nih, kenapa belum berhasil-berhasil? Sebenarnya cuma satu salahnya. Tahu nggak apa? Satu doang. Diri kamu sebagai sahabat saya itu belum sadar sama hal yang bernama filosofi tembok. Saya ulangi. Kamu sebagai sahabat saya yang paling luar biasa belum sadar bahwa di dalam hidup ini ada yang namanya filosofi tembok. Waduh, apalagi tuh mas? Kok jadi filosofi tembok tuh maksudnya apa mas? Oke. Sekarang sambil kamu tetap mengerjakan apapun yang sedang kamu kerjakan, coba kamu renungkan perkataan saya ini ya. Bener nggak? Coba inget-inget deh. Kapan terakhir kali dulu kamu nangis paling kencang di batin kamu? Nah, di saat kamu menangis paling kencang di batin kamu, berarti di masa itu, kamu sedang mengalami rasa sakit yang paling sakit kan? Nah, sekarang sadar nggak? Kalau kamu menghadapi permasalahan yang paling nyakitin, terus kamu maju lagi, sadar di saat itu kamu menghadapi sebuah hal yang akhirnya bikin kamu senang? Coba. Sekarang kita lihat hidup kita. Kita hidup rata-rata udah di atas 20 tahun nih ya. Dari 20 tahun kita hidup, coba inget-inget, bener nggak sih? Ada sebuah masa di masa dulu, kamu hidup, nangis, marah hebat, kecewa parah. Tapi di saat itu kamu terus coba lagi, kamu terus maju lagi. Di saat kamu terus coba lagi, kamu maju lagi, di saat itu ternyata, bener mas, ada sebuah hal yang ternyata bikin saya happy tanpa saya sadari. Apapun itu. Nah, sekarang coba deh, kalau kamu pernah mengalami hal seperti itu, sadar gak sih bahwa diri kamu dulu pernah melakukan filosofi tembok yang kita bahas ini? Nah, gini teman-teman, saya jelasin ya. Filosofi tembok tuh gini loh. Di saat kita masih bisa nangis, di saat itu apa yang kita mau masih jauh. Saya ulangi ya, ini benar, nanti saya jelasin maksudnya. Di saat kamu sebagai sahabat saya masih bisa nangis akan masalah hidupmu, berarti apa yang sedang ingin kita capai itu bisa dibilang masih jauh. Nah,
Ini saya jelasin nih, biar kamu paham maksudnya apa, dan nanti saya kasih solusi atau triknya untuk bisa menggunakan cara ini supaya kamu sukses secara masuk akal ya. Mau? Oke, gini. Maksudnya tuh gini loh. Sadar nggak sih, di saat kita itu nangis, kemudian masih belum putus asa, masih mau coba lagi, di saat itu biasanya masalahnya makin lama makin berat, betul nggak? Udah, sekarang kita nggak usah berteori ini itu, lihat kisah hidup kamu deh. Dulu ketika kamu masih mau coba lagi, bener nggak? Masalah hidup tuh makin lama kok makin berat. Kamu coba lagi nih cari jodoh, ketemu sih, tapi kok nyakitin lagi ya? Coba lagi, ketemu sih, tapi kok nyakitin lagi? Coba lagi, ketemu sih, tapi kok nyakitin lagi? Kerjaan juga gitu. Kamu coba nih, kerja di sini. Oke, gagal. Kerja di situ, gagal juga. Kerja di sono, yang lebih jauh lagi, gagal juga. Aneh ya mas ya? Di saat kita masih mau coba lagi, kok malah semua tuh kayaknya nggak berpihak sama kita. Lihat hidup kamu, renungkan. Sampai sini dulu, bukankah perkataan saya sangat relate sama hidup kamu? Renungkan, betul? Nah, kalau sampai sini kamu setuju dan merasa ini benar semua, berarti kalau gitu yang salah tuh di mana ya, Mas? Kok saya bisa sih melakukan sesuatu, tapi selalu aja malah makin parah gitu hasilnya. Di saat saya masih mencoba lagi, malah makin nggak enak gitu dapetnya, Mas. Kenapa bisa begitu ya? Bukankah kita itu nggak boleh putus asa, Mas? Bener nggak sih? Tapi kok di saat saya nggak putus asa, saya malah mengalami hal yang makin lama makin buruk. Itu kenapa, Mas, jawabannya? Sederhana. Ini yang kamu nggak tahu. Teman-teman, di saat kamu tidak putus asa dan mau coba lagi, di saat itu secara tidak sadar, kamu masih belum sembuh. Saya ulangi, coba lihat diri kita, inget-inget deh. Di saat kamu mau coba lagi, abis disakitin orang, coba lagi. Abis mengalami kegagalan, coba lagi. Di saat kita mau langsung coba lagi, sadar nggak? Di saat itu batin kamu sebenarnya belum sembuh total kan? Sadar nggak? Di saat itu sebenarnya kondisi batin kita belum waras bener kan? Renungkan deh, bener nggak? Nah itu loh, itu sebabnya. Itu yang membuat kita seolah-olah tidak didukung sama semesta raya ini mendapatkan yang baik-baik. Bukan karena Tuhan itu jahat, bukan. Tapi karena kitanya yang nggak sadar bahwa hidup itu nggak usah sengotot itu. Hei, sembuhin dulu batin kamu. Sembuhin dulu kewarasan jiwa kamu, baru coba lagi. Bener nggak? Coba renungkan. Sekarang kita renungkan ya. Renungkan kisah hidup kita. Kita nggak usah lihat kisah hidup orang. Lihat apa yang sudah pernah terjadi dalam hidup kita kemarin-kemarin. Ingat, kita sakit hati nih sama orang. Wah, sakit mas. Oke. Abis itu, kamu coba lagi beberapa bulan kemudian. Saya mau tanya. Di saat itu kamu sudah move on? Udah mas, bohong. Loh, kok Mas Aryan bilang bohong? Beneran udah, Mas. Saya beneran udah maafin dia. Saya udah rela gitu loh. Saya coba lagi, tapi kok gagal lagi. Padahal saya sudah move on. Teman-teman, saya tidak menyuruh kamu move on. Saya menyuruh kamu lihat ke dalam diri kamu. Diri kamu tuh sudah maafin kejadian yang terakhir belum? Maafin kejadian yang terakhir tuh maksudnya apa, Mas? Lihat diri kamu. Ketika diri kamu belum mendapatkan apa-apa, apakah diri kamu happy? Saya ulangi, diri kamu sudah maafin yang terjadi dulu belum sih yang bikin kamu sakit hati apapun ceritamu? Udah. Apa buktinya? Buktinya tuh cuma satu. Kamu bisa nggak bahagia sebelum mendapatkan itu semua? Kalau kita masih nunggu mendapatkan itu semua dulu baru kita happy, itu namanya kita belum move on, teman-teman. Ini yang banyak orang salah paham. Dikira mereka sama kayak kamu tuh. Move on itu adalah memaafkan. Bukan. Move on itu bukan memaafkan. Move on itu adalah menerima, kemudian diri kita waras. Ingat, bukan cuma nerima doang. Orang yang menerima sesuatu hal yang nyakitin, belum tentu dia waras, betul? Pernah nggak kita berusaha menerima sesuatu, tapi kita sebenarnya nggak terima? Pernah kayak gitu? Dipaksain? Lihat akhirnya gimana? Kita jadi kayak orang nggak bener kan? Jadi kayak orang nggak waras kan? Marah-marah sendiri, temperamen, membenci diri sendiri, betul nggak? Nah itu yang salah.
Itu yang keliru. Menerima dan happy. Kalau kita pengen tahu apakah diri kita sudah move on secara benar atau belum, lihat diri kita. Kapan terakhir kali kita bahagia walaupun apa yang kita mau belum kita dapetin? Saya ulangi, coba kamu lihat diri kamu. Lihat diri kita. Tanyakan, kapan terakhir kali ya diri aku bahagia selama ini walaupun nih aku belum mendapatkan itu, sebuah hal yang aku mau atau seseorang yang aku suka. Ini dia susahnya. Dan inilah yang namanya filosofi tembok. Kenapa saya beri nama filosofi tembok? Coba kamu lihat tembok. Tembok itu rata gak? Rata. Keras gak? Keras. Tapi lihat, kalau seandainya rumah kita nggak ada tembok, apakah rumah itu bisa disebut rumah? Halo? Saya mau tanya sama kamu. Tembok itu keras. Keras, Mas. Kalau kejedot sakit. Sakit banget, Mas. Oke, keras ya dia. Tapi kekerasannya tembok itu kita butuhkan nggak? Butuh, Mas. Kalau rumah gak ada tembok, bisakah disebut rumah? Tidak bisa. Rumah itu syarat utamanya harus ada tembok. Kalau gak ada tembok, rumah itu tidak bisa disebut rumah. Dengan kata lain sama seperti hidup kita. Tembok kamu itu adalah kewarasanmu dulu. Kalau kita gak waras, jangan harap kita mencapai yang kita mau. Paham sampai di sini? Dan signal kewarasan itu cuma satu. Apa itu? Bener, kamu bahagia walaupun belum mendapatkan yang kamu mau tadi gitu loh. Nah, pertanyaan sejuta umatnya sengaja nih saya jawab di bagian akhir nih. Sebagai hadiah buat kamu yang lagi-lagi nonton sampai habis. Pertanyaannya kan gini, oke Mas, saya tahu ini bener, lagi-lagi saya ketampar, terima kasih. Tapi pertanyaan berikutnya, saya bisa bahagia itu kalau belum mendapatkan sesuatu, caranya gimana? Gitu kan? Gini teman-teman. Kamu tuh bahagia tidak perlu mendapatkan itu dulu. Justru kebalik. Diri kamu pernah gak sih kamu pikir kalau aku memiliki dia, aku bisa bahagia? Pas kamu udah miliki dia, tiba-tiba gak ada bahagia-bahagianya. Pernah gak kayak gitu? Jujur deh. Iya kan? Nah sekarang, ayo kamu pakai cara saya. Pakai pola pikirnya begini. Aku bahagia karena aku bisa jinak dengan diriku sendiri. Ulangi bersama saya. Aku bisa bahagia karena aku memilih untuk jinak dengan diri aku sendiri. Artinya apa? Coba kamu lakukan sesuatu sendirian, apapun yang bikin kamu happy, kamu cari. Ini tiap orang beda-beda ya, saya nggak bisa pukul rata. Ada yang olahraga bikin happy, tapi ada yang olahraga biasa aja. Ada yang melihat langit sendirian sambil minum kopi happy, tapi ada juga yang melihat langit sambil minum kopi berbotol-botol biasa aja. Coba, sekarang kamu lakukan eksperimen sederhana. Kamu jalan sendiri deh, ya. Jalan sendiri kemanapun hati kamu mau, kamu lakukan aja. Lakukan apapun, kamu eksperimen sendirian, terus yang bikin kamu happy, nah, kamu ingat-ingat, itu loh yang bisa bikin kamu happy tanpa harus ketergantungan sama orang. Macam-macam. Ada yang dengan cara mungkin minum coklat. Ada yang dengan cara makan es krim. Ada yang dengan cara ibadahnya dibuat lebih banyak, lebih khusyuk. Ada yang dibuat dengan cara ibadahnya harus di rumah ibadah, Mas. Nggak mau di rumah. Oke. Ada juga yang mungkin dengan cara sekedar window shopping doang nih. Kayak cewek biasanya tuh. Ke mall tapi nggak beli. Cuma sekedar lihat-lihat baju aja sendiri. Itu happy. Coba lakukan apapun. Lakukan apapun yang ketika kamu lakukan sendiri kamu happy. Nah itu loh yang harusnya kamu kejar. Kalau diri kamu sudah bisa bahagia ketika sendiri, baru coba lagi. Jangan buru-buru coba lagi, tapi kitanya belum waras. Ini berlaku untuk semua hal ya teman-teman ya. Bukan hanya untuk jodoh, tapi untuk semua hal. Termasuk mencoba lagi karir, mencoba lagi bisnis, mencoba lagi pertemanan, mencoba lagi percintaan, semuanya. Ketika kamu mau coba lagi, ingat pesan di video ini. Jangan buru-buru coba lagi. Karena yang membuat kamu jadi seolah-olah tidak didukung sama semesta, itu bukan karena Tuhan jahat, tapi karena kitanya yang belum paham bahwa, oh, ternyata saya harus waras dulu ya Mas, baru saya boleh coba lagi. Dan waras itu adalah bahagia dulu ya Mas ternyata.
Dan jadi bahagia itu sederhana. Tanpa harus bergantung sama orang, ternyata saya bisa bahagia, Mas. Saya baru tahu ini. Benar, ini video menjadi tamparan yang keras buat kamu. Coba kamu dengerin berulang kali, kasih jempol ke atasnya kalau kamu suka, terima kasih jempol ke atasnya. Dan yang paling penting, coba kamu praktekin deh. Bukankah apa yang saya katakan, ini lagi-lagi benar? Majunya nanti ya, warasin dulu diri kamu. Itu yang betul. Jangan buru-buru maju, nanti sakit lagi. Ya? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.